Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu merdeka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Apriani. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 2, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Di sini saya akan menanggapi tentang terjadinya konflik Rusia dan Ukraina. Tanggapan saya, terjadinya konflik Rusia dan Ukraina ini adalah sebuah kesalahpahaman di antara dua belah pihak pada zaman dahulu, sehingga terjadilah peperangan. Peperangan ini mengakibatkan kerugian di antara dua negara dan konfliknya menjadi memanas dan tidak menghasilkan perdamaian secara baik, sehingga membuat bangunan-bangunan yang ada di Ukraina ini menjadi hancur dan tidak tersisa apapun. Lalu, peperangan ini mengakibatkan inflasi pada sektor perekonomian yang ada di seluruh dunia dan juga berdampak pada sektor-sektor lainnya. Lalu, ketika negara-negara yang ada di seluruh dunia menginginkan konflik Rusia dan Ukraina ini berhenti, Presiden Rusia atau Putin menyatakan bahwa negara-negara siapapun dan dimanapun yang ingin ikut campur dengan peperangan ini, maka negara itu akan kami buat seperti Ukraina. Di situ, negara-negara yang ada di seluruh dunia tidak ikut campur terhadap peperangan tersebut dan menunggu hasil peperangan itu selesai. Selanjutnya, penyebab terjadinya konflik Rusia dan Ukraina. Yang pertama adalah masa lalu Ukraina dan Rusia, di mana Ukraina sendiri adalah salah satu bekas negara Uni Soviet. Dan dahulunya Rusia dan Ukraina ini adalah salah satu negara. Dan di mana Ukraina ini termasuk daerah yang ada di Rusia. Tetapi ketika ada runtuhan pada tahun 1991 ini, Rusia dan Ukraina ini terpecah belah sehingga terbagi beberapa daerah. Setelah itu adalah masalah NATO, di mana NATO ini adalah sebuah organisasi militer yang berasal dari Eropa dan memiliki anggota militer yang cukup banyak. Sehingga ketika Ukraina ini bergabung dengan NATO, Rusia itu murka karena takut bahwa ketika Ukraina gabung dengan NATO ini, itu sebuah ancaman besar bagi Rusia. Dikarenakan NATO pasti akan memberikan persenjataannya di daerah Ukraina, dan ketika tepat pada waktunya, Ukraina akan mentargetkan sasarannya kepada kota-kota yang ada di Rusia, sehingga terjadilah penghancuran. Dan juga Rusia itu tidak terima karena Ukraina itu dianggap sudah merdeka oleh negara-negara. Tetapi Rusia itu tidak terima kalau Ukraina itu sudah merdeka, karena Ukraina ini adalah sebuah negara kecil yang dimana tidak bisa memahami pemerintahannya sendiri atau memahami situasi yang ada pada masyarakatnya. Ketiga adalah separatisme, di mana pemerintah Rusia ini mendukung gerakan separatis pada bekas negara-negara Uni Soviet. Sebelum pemerintah Rusia mendukung gerakan separatis, mereka itu mendukung para separatis yang ada di Semenanjung Crimea yang dimiliki oleh Ukraina. Dan juga baru-baru ini Presiden Rusia atau Putin ini mengakui kedaulatan yang ada di daerah Ukraina, yaitu Donetsk dan Luhansk, yang mana dua daerah ini di dunia internasional masih termasuk daerah yang ada di Ukraina. Selanjutnya adalah penyikapan Indonesia terhadap konflik terjadinya peperangan Rusia dan Ukraina. Di sini bebas aktif ini termasuk bagaimana sih cara menyikapi sebuah negara tentang adanya kesalahpahaman gitu. Sehingga politik luar negeri bebas aktif ini bertujuan untuk menjadikan perdamaian nasional atau perdamaian di negara. Sehingga di dalam tujuan ini itu membuat bahwa ketika tidak ada perdamaian, itu pasti akan ada hukuman internasional atau hukuman yang dimiliki oleh negara yang ada di dunia, mana Indonesia itu tidak menunjukkan atau tidak mendukung negara Rusia ataupun negara Ukraina. Dan Rusia sendiri sudah tahu bagaimana Indonesia itu adalah negara yang menginginkan kedaulatan pada nasional.